lagi, IUP sudah menyelam. Dive, dive, dive. Selamat datang di Pusat Hidrografi dan Oceanografi TNI Angkatan Laut. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia terletak di jalur Sea Lane of Communication dan Sea Lane of Trade, maka Indonesia berkewajiban untuk menyediakan peta laut, baik peta kertas maupun peta elektronik, yang hal ini difungsikan untuk menjamin keselamatan pelayaran di laut. Pushhidrosal memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembinaan hidrooceanografi di Indonesia yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, penerapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran, baik untuk kepentingan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, dan untuk kepentingan umum. Lapor, persiapan STAR MPK, siap, laksanakan. Selamat pagi, Sher Jin, Sher Mairo. Untuk MPK siap Jin, DG udah paralel, hidrolik untuk Welos. Pour Rivier siap, udah STAR 1-2. Randu laksanakan. Untuk kepentingan penelitian, Pushhidros dilengkapi dengan 6 KRI, 2 diantaranya adalah buatan tahun 2015 dan 2016 yang diperlengkapi dengan peralatan cukup modern. Di Asia Tenggara ini paling bagus. 2 KRI itu adalah KRI Spica dan KRI Likel, buatan Perancis yang cukup modern. Persiapan yang dilaksanakan sebelum kami berangkat melaksanakan operasi diawali dengan mempersiapkan profesionalisme personil KRI sendiri. Diawali dengan pelatihan-pelatihan, kemudian pengenalan peralatan yang ada di KRI Spica. Siap. Lagi kita sudah bisa belum punya kita. Di sini KRI Spica di haluan Anda. Rencana kita mau passing itu Kilomek ya? Kapal motor atau kapal tanker? Tantangan yang kami hadapi secara umum sebagai pengawak KRI Spica adalah berkutat dengan teknologi. Jadi seluruh teknologi yang ada di KRI Spica termasuk teknologi terbaru. Memiliki sistem jaringan
kemudian mengadopsi teknologi terkini dari peralatan sensor-sensor yang digunakan untuk survei hidrografi, oseanografi, dan penelitian kelautan. Keunggulan KRI Spica dibandingkan dengan kapal-kapal yang lain adalah KRI Spica dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan pengumpulan data di laut dalam. Kedua adalah KRI Spica dilengkapi dengan robot bawah air atau yang dikenal sebagai Remotely Operated Vehicle atau ROV yang dikendalikan menggunakan remote control di mana bisa digunakan sampai dengan kedalaman 500 meter. Yang ketiga juga dilengkapi dengan Autonomous Underwater Vehicle. Peralatan ini bisa menyelam secara mandiri setelah dirilis dari geladak KRI Spica hingga kedalaman 1000 meter. KRI Spica dilengkapi dengan peralatan akustik positioning, di mana bisa menangkap sinyal-sinyal akustik yang dipancarkan dalam keadaan darurat dari bawah air. Ya, khususnya peralatan ini juga bisa digunakan untuk kepentingan Search and Rescue atau SAR. KRI Spica 934 adalah kapal kedua dari KRI kelas Rigel dengan jenis bantu hidrooseanografi atau disingkat sebagai BHO yang dibuat di Prancis di sebuah kota bernama Les Sables-d'Olonne, di mana pada saat itu peresmian atau ship naming dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Selama melaksanakan tugas dengan KRI Spica, banyak sekali hal-hal yang menarik yang kami temui. Tentunya yang paling utama adalah keberhasilan melaksanakan tugas dengan aman dan lancar, serta zero accident. Itu adalah hal yang paling utama di mana kami merasa bangga dalam setiap tugas yang kami laksanakan. Dalam kita melaksanakan tugas, kadang-kadang kami harus mengumpulkan data di daerah-daerah tertentu yang cukup berbahaya bagi keamanan KRI Spica sendiri. Namun, disitulah profesionalitas dari seluruh kru KRI Spica ini diuji. Tugas KRI Spica ini sebenarnya cukup unik di lingkungan TNI AL. KRI Spica bertugas melakukan pengumpulan data. Hubungannya dengan unsur-unsur lain di TNI AL maupun di Komando Armada adalah KRI Spica bersifat bantuan. Namun demikian, data yang kami kumpulkan akan digunakan oleh unsur-unsur lain, baik itu unsur permukaan, unsur bawah air, maupun unsur-unsur pasukan khusus dalam melaksanakan setiap tugas operasinya. Heru Supranoto, NRP 117254, beserta 5 anggota dinaikkan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan, petunjuk dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Salam Steva Jaya Mahe.
melaksanakan kegiatan deploy peralatan yang berada di laut. Jelas? Jelas. Survei hidrografi untuk di daerah pesisir atau perairan dekat pantai atau pada perairan dangkal meliputi pengambilan data hidrografi yang terdiri dari pengamatan geodetik untuk menentukan jaring kontrol pemetaan, kemudian pengukuran data batimetri untuk mengetahui kedalaman perairan dan posisinya, kemudian melaksanakan survei investigasi bahaya pelayaran melalui pencitraan di dasar perairan, dan kemudian melaksanakan pengukuran garis pantai di sepanjang pantai pada garis air tertinggi, dan kemudian melaksanakan pengambilan sampel sedimen dasar perairan. Survei hidrografi pada awalnya difungsikan untuk mendukung keselamatan bernavigasi. Tugas utamanya adalah menggambarkan fitur-fitur yang membahayakan navigasi yang berada di bawah permukaan air yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kemudian survei oceanografi terdiri dari pengamatan pasang surut di daerah pesisir dan kemudian melaksanakan survei arus atau pengukuran data arus, pengukuran gelombang, dan kemudian pengambilan sampel air yang berada di sekitar pantai termasuk juga sedimen yang tersuspensi. Tinggi air 049. 049 jam 10.01. Pengambilan sedimen dasar dimaksudkan untuk mengetahui jenis dasar laut di sekitar perairan yang berada dekat pantai. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laut daerah mana yang dapat dijadikan area berlabuh jangkar. Ketika mengetahui sedimen yang berada di daerah laut cocok dilaksanakan sebagai area labuh jangkar, maka dilaksanakanlah labuh jangkar di lokasi tersebut. Beberapa survei oceanografi diperlukan keterampilan untuk bisa menyelam karena beberapa teknologi pengukuran oceanografi membutuhkan peletakan alat yang berada di dasar perairan. Oleh karena itu, beberapa peralatan seperti akustik Doppler current meter, kemudian pengukur gelombang, semuanya dideploy dari dasar perairan. Oleh karena itu, setiap surveyor hidrografi diharapkan memiliki keterampilan untuk bisa menyelam. Data yang dihimpun di lapangan, baik yang dihasilkan oleh tim pesisir maupun tim KRI, selanjutnya akan dikumpulkan dan diserahkan di Mako Pusidrosal untuk diolah lebih lanjut, diolah lebih teliti sebagai bahan dasar pembuatan peta laut. Sehingga data yang dihasilkan dipastikan akan lebih teliti, lebih akurat. Surveyor hidrografi selain harus dituntut sebagai prajurit yang mempunyai kemampuan seperti halnya prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut lainnya, juga dituntut untuk selalu mengisi diri melalui lembaga-lembaga pendidikan, karena keilmuan hidrografi dan oceanografi selalu berkembang disesuaikan dengan metode yang digunakan tergantung pada kemajuan teknologi akuisisi data itu yang diterapkan. Oleh karena itu, setiap prajurit Pusidrosal harus bina dirinya, membina kemampuannya, membina kecakapannya, selain sebagai prajurit tentara, juga sebagai prajurit teknokrat. Selamat malam.
sinetron itu gimana ceritanya? Untuk perkembangan sinetron Sampai episode berapa waktu itu? masih episode 25. Ngikutin ya? Ya, karena kondisi negara memanggil, ya akhirnya tidak mengikuti. Tapi sebagai prajurit, tugas nomor 1 melindungi. Sinetron nomor 2. Kasih ton nambah gini. Pusidrosal atau disebut juga dengan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut adalah Kotama Pembinaan TNI Angkatan Laut di bawah langsung Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kemampuan Pusidrosal di samping melaksanakan survei, penelitian, dan pemantauan laut, Pusidrosal juga menerbitkan peta laut Indonesia, baik yang berupa kertas, paper chart, maupun yang berupa elektronik, navigational electronic chart, dan juga menerbitkan publikasi-publikasi nautika yang diperuntukkan untuk umum. Di samping peta laut Indonesia, kami juga melaksanakan pembuatan peta-peta untuk mendukung operasi militer TNI AL maupun operasi militer TNI, yaitu berupa peta tempur gabungan, peta pendaratan amfibi, dan peta berklasifikasi peta TNI AL atau peta AL. Di peta, kami menghasilkan produk yaitu soft copy daripada peta tersebut berupa digital file. Kemudian juga kami mengeluarkan output berupa film repromat. Produk berupa soft copy dan repromat ini kemudian kita sampaikan kepada Dinas Produksi dan Distribusi untuk dilanjutkan dengan pencetakan atau penggandaan. Kira-kira untuk satu lembar peta itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Memang cukup lama karena kita melaksanakan pengerjaan dengan sangat teliti untuk menjamin keamanan dan keselamatan bernavigasi di laut. Indonesia harus mampu menyediakan peta laut Indonesia yang mutakhir, lengkap, dan akurat. Hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran navigasi di perairan Indonesia bagi pengguna laut baik domestik maupun internasional. Sesuai dengan visi TNI Angkatan Laut, World Class Navy, Pusidro sudah siap untuk mendukung TNI Angkatan Laut yang berkelas dunia. Keterlibatan Pusidro diantaranya sebagai anggota di ISO, sebagai perwakilan pemerintah, juga sebagai perwakilan dari TNI Angkatan Laut. Dalam kelas regional, Pusidro sudah menjadi anggota East Asia Hydrographic Commission, dan dalam waktu dekat, insya Allah kita akan kembangkan untuk menjadi anggota di Southwest Pacific Hydrographic Commission. Dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan mendukung kepentingan nasional di laut, kami, prajurit Satuan Survei Pusidrosal, siap melaksanakan tugas mengumpulkan data-data hidrografi dan oceanografi di seluruh perairan Indonesia
untuk kepentingan militer dan untuk kepentingan umum. Jala Citra, Praja Yoda.